saya Nabila Syafira Tonga. Saya sebagai mahasiswa dari STI Hukum Duri. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yang mana dosen pengampunya yaitu Ibu Khairiyah MPD. Di video kali ini saya sedikit menceritakan peradaban Islam pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Wa innal mar' la yanalu bil-rifq ma la yanalu bil-shiddah. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah sosok yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah peradaban Islam. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 573 Masehi dari suku Quraisy Bani Taim. Sejak muda, Abu Bakar dikenal sebagai pribadi yang jujur, lembut, dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Ketika Islam datang, Abu Bakar menjadi salah satu orang pertama yang menerima tanpa ragu, tanpa syarat, karena keyakinannya yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Beliau mendapat gelar Ash-Shiddiq, orang yang selalu membenarkan kebenaran. Namun, ujian terbesar datang setelah Rasulullah SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Umat Islam saat itu berada dalam suasana duka, bingung, dan terpecah. Siapa yang akan memimpin umat setelah Rasulullah? Melalui musyawarah di Saqifah Bani Saidah, Abu Bakar akhirnya dibaiat sebagai khalifah pertama dalam Islam. Masa pemimpinnya sangat singkat, hanya sekitar 2 tahun. Dari 632 Masehi hingga 634 Masehi. Namun dampaknya sangat besar. Sebagai pemimpin, Abu Bakar langsung dihadapkan pada tantangan berat dalam politik. Munculnya murtad dan nabi palsu seperti Musailim al-Kadzab. Meski dikenal lembut, Abu Bakar tidak ragu bersikap tegas. Ia memimpin perang riddah demi menjaga akidah dan persatuan umat Islam. Dalam bidang ekonomi, Abu Bakar memimpin dengan kesederhanaan dan kejujuran. Di bidang pendidikan, masjid menjadi pusat pembelajaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah diajarkan langsung oleh para sahabat. Pendidikan saat itu berfokus pada pemurnian akidah dan penguatan ilmu agama. Salah satu peristiwa yang paling penting dalam sejarah Islam terjadi di masa Abu Bakar, yaitu pengumpulan Al-Quran. Setelah banyak penghafal Al-Quran gugur dalam perang Riddah, Umar bin Khattab merasa khawatir bagaimana jika wahyu Allah hilang. Atas pertimbangan itu, Abu Bakar menyetujui pengumpulan Al-Quran dan menugaskan Zaid bin Tsabit untuk menghimpunnya dari hafalan dan catatan para sahabat. Langkah ini menjadi pondasi besar bagi terjaganya Al-Quran hingga hari ini. Dalam hal teknologi dan sarana, meskipun masih sederhana, umat Islam telah memanfaatkan alat tulis seperti kulit, tulang, dan pelepah kurma untuk mencatat wahyu dan administrasi. Sementara dalam administrasi pemerintahan, Abu Bakar melanjutkan sistem Rasulullah SAW. Ia menunjukkan pemimpin wilayah yang amanah, mengelola negara dengan musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab. Peradaban Islam di masa Abu Bakar bukan peradaban yang megah secara fisik, namun peradaban yang kokoh dalam iman, akhlak, dan persatuan. Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan di samping Rasulullah SAW. Dari beliau kita belajar satu hal penting, bahwa kepemimpinan sejati bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang amanah, keikhlasan, dan keberanian menjaga kebenaran. Sekian dari presentasi materi hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan materi yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.